Di era 90-an, brand BMW selalu dikenal menjadi brand yang selalu mengeluarkan mobil dengan desain yang sangat timeless dan juga proporsional. Mau dilihat dari depan, samping atau belakang, hampir semua mobilnya punya desain yang sangat enak untuk dipandang. Sebagai contoh, BMW seri 3 E46, seri 5 E39 sampai seri 7 E38. Semua mobil BMW era 90-an itu terlihat elegan tanpa harus berusaha tampil berlebihan. Bahkan sampai sekarang, mobil-mobil itu masih sering disebut sebagai salah satu desain terbaik yang pernah dibuat oleh BMW. Dengan demikian tidak heran kalau banyak penggemar otomotif dunia yang ada pada saat ini menganggap era 90-an sampai dengan awal 2000-an sebagai masa keemasan desain BMW sampai dengan saat ini. Kenapa? Ya tentu aja bisa terjadi karena jika kita melihat desain BMW yang ada di era saat ini seperti BMW XM, seri 7 G70, X7 facelift atau bahkan M3 dan M4 generasi terbaru, reaksi banyak orang ketika melihat mobil ini adalah hanya keanehan semata. Yang mana banyak yang mengatakan kalau mobil-mobil itu kenapa harus memiliki grill yang sangat besar, lampunya yang berbentuk sangat aneh, bahkan karena hal itu tidak sedikit yang mengatakan kalau BMW sekarang seakan-akan sudah mulai kehilangan identitasnya. Yang lebih menarik lagi, forum-forum otomotif internasional, media besar seperti Top Gear, Motor One selalu memberikan perdebatan yang sama tentang desain BMW ini. Bahkan sebagian orang di dunia saat ini sudah banyak yang menganggap BMW sedang menghancurkan warisan desainnya sendiri. Namun sebenarnya apa penyebab desain BMW di era saat ini bisa berubah menjadi sangat buruk? Apakah para desainer BMW saat ini sudah benar-benar kehilangan kemampuan mereka untuk mendesain mobil keren ataupun proporsional yang sudah melekat dengan brand BMW sejak era 90-an? Jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, jika dilihat di era 90-an sampai dengan 2000-an, rasanya kita akan sulit menemukan satu model BMW yang benar-benar gagal secara desain. Hampir semua produknya memiliki karakter yang kuat. Dan hal inilah yang membuat BMW pada masa itu memiliki identitas yang sangat jelas. Dan jika kita kembali melihat beberapa model legendaris dari BMW ini di masa itu, mobil-mobil mereka memiliki prestasi dan image yang sangat baik di mata pecinta otomotif dunia. Seperti BMW seri 3 E36 yang menjadi simbol sedan sport pada era 90-an. Kemudian ada E46 yang hingga sekarang masih dianggap sebagai salah satu sedan paling indah yang pernah dibuat BMW. Lalu ada seri 5 E39 mobil yang bahkan sering masuk ke dalam daftar BMW dengan desain terbaik sepanjang masa. Dan di kelas flagshipnya ada seri 7 E38 yang tampil mewah tanpa harus terlihat norak. Bahkan untuk mobil di kelas SUV-nya seperti X5 generasi pertama atau E53, mobil SUV-nya ini juga memiliki desain yang sangat gagah dan tidak berlebihan. Dengan demikian pada masa kejayaan itu BMW bahkan sampai menggunakan konsep desain yang dikenal sebagai evolution but not revolution, yang artinya setiap generasi baru memang mengalami perubahan, tetapi perubahan tersebut dilakukan secara perlahan. Karena di era itu desain lama dari mobil BMW tidak langsung akan dibuang begitu aja, melainkan BMW terus menyempurnakan bentuk yang sudah dianggap berhasil. Dan dengan konsep seperti itu akhirnya BMW berhasil meneruskan beberapa seri mobil generasi berikutnya dengan model yang tetap identik. Mulai dari E30 yang berkembang menjadi E36, E36 yang berkembang menjadi M46, dan E46 yang berkembang menjadi E90. Semuanya desain mobil itu bisa dikatakan masih membawa DNA yang sama. Mulai dari kidney grille yang tetap proporsional, lampu depan tetap menyatu dengan karakter wajah mobil, dan juga lekukan bodinya yang terlihat elegan tetapi memiliki lekukan tegas di beberapa sisinya. Dan yang paling penting, setiap model generasi BMW di masa itu bisa dikatakan langsung dikenali sebagai keluarga BMW. Dan hal inilah yang membuat identitas BMW di era 90-an dan 2000-an awal bisa dikatakan sangat kuat di kalangan pecinta otomotif dunia. Tapi sayangnya ketika memasuki era hybrid dan ataupun EV, entah kenapa desain BMW yang ada pada saat ini sudah sangat tidak menarik, bahkan cenderung jelek. Karena untuk desain mobil BMW di era sekarang, kidney grille yang dulu ukurannya relatif kecil mulai diperbesar, bahkan bisa dikatakan terlalu besar. Garis-garis bodi yang dibuat lebih tajam, lampu depannya juga menjadi semakin tipis dan agresif, dan bagian depan mobil yang dibuat lebih tegak yang membuat mobil BMW keluaran terbaru ini terlihat menjadi jauh dari kata sporty. Dan perubahan ini bisa kita lihat dengan sangat jelas pada BMW X7, seri 7 generasi terbaru, XM sampai dengan M3 dan M4. Dengan kidney grille vertikal raksasa yang sempat membuat heboh dunia otomotif. Dan banyak orang mengira perubahan tersebut hanyalah keputusan asal dari para desainer BMW di era saat ini untuk terlihat lebih eye-catching. Tapi sebenarnya ada alasan yang jauh lebih dalam kenapa desain BMW di era saat ini bisa dikatakan cukup aneh dan jelek. Dan semua itu berawal dari pasar penjualan BMW yang sudah mulai berubah. Gimana jika dulu pasar utama BMW berada di Jerman, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat, saat ini kondisinya udah sangat berbeda. Karena dalam satu dekade terakhir, Cina berkembang menjadi pasar otomotif terbesar di dunia, yang membuat jumlah pembeli mobil mewah termasuk BMW di negara tersebut meningkat sangat cepat. Bahkan dalam laporan penjualan BMW Group beberapa tahun terakhir, Cina secara konsisten menjadi pasar tunggal terbesar BMW di dunia, mengalahkan Jerman maupun Amerika. Buat perusahaan sebesar BMW, kondisi ini tentu tidak bisa diabaikan, dan karena hal ini disinilah mulai muncul perbedaan budaya yang cukup menarik. Jika konsumen di Eropa lebih menyukai desain yang elegan dan sederhana, untuk pasar Cina, banyak konsumen mobil premium di Cina justru menyukai kendaraan yang memiliki road presence sangat kuat. Namun apa road presence?
Road presence sederhananya adalah mobil tersebut harus langsung menarik perhatian ketika melintas di jalan. Harus terlihat besar, harus terlihat mahal, dan juga harus memberikan kesan berkuasa. Dan kalau bisa, desain mobil yang digunakan ini bisa menggambarkan ke orang lain kalau si pemiliknya adalah orang yang sukses. Dan semua kebutuhan road presence itu bisa terjadi karena di banyak negara Asia, terutama Cina, mobil bukan hanya alat transportasi, mobil juga merupakan simbol status sosial. Karena itulah banyak pembeli lebih menyukai desain yang mencolok dibandingkan desain yang terlalu kalem. Dan karena BMW sudah mulai memahami perubahan tersebut, akibatnya mereka mulai mengubah proporsi desain mobil-mobil barunya. Dan semua pernyataan ini semakin diperkuat dengan adanya pihak BMW yang diwawancara resmi oleh media, yang mengatakan kalau pihak BMW memang sudah mengakui kalau mereka benar-benar sudah mempelajari preferensi pasar global, termasuk Asia, sebelum menentukan arah desain mobil-mobil baru yang akan diproduksi berikutnya. Yang artinya desain mobil BMW saat ini bisa dikatakan jelek ternyata sebuah keputusan bisnis yang telah dihitung dengan sangat matang. Tapi dibalik untuk kebutuhan pasar Cina yang ingin memiliki desain mobil sangat eye-catching. Sebenarnya desain yang sangat jelek di BMW era saat ini bisa dikatakan memang didesain untuk lebih jelek dan kontroversi, untuk memiliki keuntungan lain buat brand BMW itu sendiri. Yang mana mantan kepala desain BMW Group beberapa kali pernah menjelaskan alasan mengapa BMW sengaja mengambil arah desain yang begitu ekstrim, di mana menurut mereka dunia otomotif saat ini sudah sangat berbeda dibandingkan 20 tahun yang lalu. Kalau dulu sebuah mobil baru diperkenalkan melalui pameran otomotif atau majalah cetak, untuk di era sekarang semuanya sudah berubah. Karena ketika sebuah mobil diluncurkan, dalam hitungan menit fotonya langsung menyebar ke Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, sampai dengan berbagai forum otomotif di seluruh dunia. Yang artinya sebuah mobil hanya memiliki waktu beberapa detik untuk menarik perhatian orang di seluruh dunia, hanya dengan lewat handphone. Dan di era media sosial seperti sekarang, menurut BMW desain yang aman justru menjadi musuh terbesar. Dan karena hal itu, pihak BMW bahkan pernah mengatakan kalau desain yang baik tidak harus selalu terlihat cantik. Karena yang jauh lebih penting adalah desain tersebut mampu membangkitkan emosi. Mau orang menyukainya, membencinya, atau memperdebatkannya, selama desain itu mampu membuat orang berhenti scrolling dan memperhatikan, maka desain tersebut bisa dikatakan telah berhasil menjalankan tugasnya. Ya, kalau didengar-dengar pernyataan itu mungkin memang terdengar sangat aneh. Tapi balik lagi, jika kita pikir lebih dalam, sebenarnya pernyataan itu ada beneran juga. Kenapa? Ya coba bayangin aja, misalnya ada dua mobil baru yang akan diluncurkan pada hari yang sama. Mobil pertama memiliki desain yang sangat rapi. Dengan demikian semua orang yang akan melihatnya akan berkata, ya desainnya bagus sih. Dan udah selesai. Sedangkan untuk desain mobil kedua, mobil itu memiliki desain yang cukup ekstrim. Begitu fotonya muncul di internet, semua orang akan melihat desain mobil kedua ini sudah pasti langsung bereaksi di kolom komentar-komentar. Ada yang mengatakan keren, tentu aja ada yang bilang aneh, ada yang membuat meme, bahkan ada yang membuat video kritikan. Dan dengan kontroversi yang ada, dunia otomotif dunia di saat itu juga akan membahas mobil itu selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Yang ngebuat semua orang yang awalnya tidak tertarik atau bahkan tidak tahu dengan adanya mobil kedua ini, menjadi memiliki niat untuk mencari tahu. Dan menurut BMW, kondisi kedua inilah yang jauh lebih menguntungkan. Karena satu hal yang paling berbahaya buat sebuah produk premium bukanlah dibenci, melainkan tidak diperhatikan sama sekali. Dan hal inilah yang kemudian dikenal sebagai strategi shock and awe. Tujuannya utamanya bukan membuat semua orang langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, melainkan membuat semua orang membicarakannya. Dan kalau diperhatikan, strategi ini memang berhasil. Karena saat BMW memperkenalkan M3 dan M4 generasi G80 dengan kidney grill vertikal raksasa pada tahun 2020, internet di masa itu langsung heboh. Bahkan forum seperti Reddit, Beamer Post, sampai dengan berbagai media otomotif dunia dipenuhi perdebatan selama berbulan-bulan tentang mobil-mobil ini. Dan hal yang sama kembali terjadi ketika BMW meluncurkan XM dan seri 7 terbaru pada tahun 2025 dengan desain lampu bertingkat dan grill berukuran sangat besar. Dan hal ini bisa membuktikan kalau setiap peluncuran mobil BMW di era saat ini bisa dikatakan akan selalu menjadi berita utama, yang membuat BMW bisa dikatakan selalu mendapatkan promosi gratis di media sosial. Karena pasti akan banyak orang yang nge-share bentuk aneh dari mobil BMW ini ke orang lain, atau membuat meme lucu yang ngebuat semua orang akan mengetahui tentang peluncuran dari mobil BMW terbaru ini. Jadi pada akhirnya apakah desain BMW sekarang benar-benar jelek? Jawabannya tentu aja iya, emang jelek. Namun jika melihat dari sudut pandang bisnis, strategi BMW justru bisa dibilang cukup berhasil. Meskipun setiap peluncuran mobil barunya selalu dipenuhi kritik dan menjadi bahan perdebatan di media sosial, uniknya dengan metode ini angka penjualan BMW secara global justru terus menunjukkan tren positif. Yang artinya desain yang kontroversial ternyata mampu menarik perhatian dan berhasil memikat pasar yang mereka tuju. Dan bisa dikatakan juga BMW saat ini memang telah mengambil keputusan yang berani. Mereka rela kehilangan sebagian penggemar lama demi menarik konsumen baru di pasar global yang terus berkembang. Mungkin kita akan selalu merindukan keindahan BMW era S39 atau E46, tetapi di dunia otomotif yang terus berubah dan juga selera konsumennya, ada satu hal yang tidak bisa dibantah. Desain BMW modern mungkin menjadi salah satu yang paling kontroversial, tetapi juga menjadi salah satu yang paling sukses secara komersial. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.